Beliau seorang yang warna kulitnya itu hitam dengan tinggi badan lebih dari 2 meter. Ya ini biasa kita temui mungkin zaman sekarang di pemain NBA. basket ya, NBA ya. Ya. Nah, ketika melihat Ubadah Al-Muqawqis ya, yang raja Mesir tadi ketakutan dan berkata, jauhkan orang hitam ini dari hadapanku dan tunjuk orang lain sebagai pengganti. Anggota rombongan menjawab, orang ini paling tinggi akal dan ilmunya dan dialah pemimpin kami. Muqawqis berkata, bagaimanakah kalian bisa menerima orang hitam itu sebagai yang termulia? Bukankah seharusnya dia yang paling rendah? Mereka menjawab, dia yang paling sempurna akalnya dan lebih dahulu beriman di antara kami. Muqawqis berkata, suruh orang hitam ini berbicara dengan lembut. Saya sungguh takut melihatnya. Ubadah lalu berkata, dalam pasukan kami terdapat 1.000 orang yang warna kulitnya lebih hitam daripada saya. Demikianlah pemirsa LNJ TV yang kami hormati, sekelumit cerita sore hari ini. Ini sebuah cerita yang sangat menarik. Bisa dari sudut manapun kita ambil, dari sudut anekdot ya jadi anekdot, ya dari sesuatu yang lucu, dari sebuah sudut sisi base hukum berbicara juga ada, di sudut tentang HAM yang baru-baru ini baru kita dengar. Sebenarnya agama kita sudah mengajarkan banyak sekali, apalagi Amerika yang baru tahun-tahun sekian yang mengenal, bahkan sampai sekarang mungkin masih ada ya kafe untuk orang hitam dan orang putih ya. Masih sampai sekarang. Kita sudah tidak mengenal itu jauh 14 abad yang lalu. Nah, para pemirsa, ini sebuah fenomena yang akan kita angkat bahwa Islam memang dari awal sudah mengajarkan kesamaan hak dan segala macam. Nah, pernik-pernik ini nanti akan kita bahas bersama. Untuk itu saya persilakan nih Pak Ustadz mengomentari cerita ini. Mungkin komentar saya kurang lengkap atau mungkin Pak Ustadz akan mengungkapkan lebih jauh tentang komentar-komentar dalam cerita ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Benar memang bahwa Islam sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas menolak berbagai bentuk diskriminasi. Mengapa? Karena manusia itu pada hakikatnya adalah sama. Mereka semuanya berasal dari Adam. Dan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia. Di surat 17 ayat 70 misalnya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia itu. Nah, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam sikap beliau begitu jelas ketika para sahabat yang menyatakan keislamannya, ada yang dari Persia, ada yang kemudian berlatar belakang warna kulit yang berwarna, yang hitam, diperlakukan sama oleh Rasulullah SAW. Yang membedakan manusia itu adalah ketakwaannya, kepatuhannya,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalam ungkapan yang dibacakan yang kita dengar bersama adalah ilmu dan akalnya. Sebab semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, berarti juga pada saat yang sama semakin meningkat keilmuan dan kecerdasan. Itulah inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan warna kulit, latar belakang daerah itu tidak dipermasalahkan, tidak membedakan, tidak mengangkat seseorang, juga tidak merendahkan seseorang. Dengan masuknya Salman Al-Farisi misalnya yang berlatar belakang dari Persia ke dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengomentari Salman min alil bait. Salman adalah termasuk keluarga kami, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah diikat dengan ikatan keimanan yang merupakan ikatan yang sangat kuat. Baik, Pak Ustadz, saya juga melihat banyak hal-hal yang berkembang. Harus kita akui banyak juga sudah ya antar manusia sudah membedakan satu sama lain atas dasar yang sifatnya seperti etnis dan segala macam, dan itu sempat tumbuh kembang dengan caranya sendiri. Tapi dibalik itu memang ada kepentingan-kepentingan. Sejauh ini kalau kita sebagai umat Islam juga sering dihadapkan dengan kata-kata seperti kata budak dalam ini. Nah ini agak complicated dengan kenyataan bahwa Islam pada sisinya pada masanya itu memang anti diskriminasi, tapi juga bicara pergaulah budakmu dengan baik. Ini masuk kami gimana sih awal ceritanya, antara di satu sisi kita tidak mengenal diskriminasi, tapi kita juga sering membaca cerita-cerita bagaimana orang memerdekakan budaknya. Berarti dalam kehidupan hari-hari masih tetap ada, atau gimana ini sebenarnya rentang cerita, sehingga kok kayaknya ini masih berlanjut ke sini gitu. Kita perlu melihat latar belakang sejarahnya. Ketika Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu ya perbudakan sangat merajalela, sangat banyak. Dan datangnya Islam itu untuk membebaskan perbudakan itu. Oleh karenanya banyak sekali bentuk-bentuk ibadah, khususnya yang sifatnya ibadah sosial. Ya, ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka sanksinya adalah dengan memerdekakan hamba. Jadi kedatangan Islam itu dalam rangka membebaskan perbudakan itu. Ya. Bagaimana misalnya Islam sangat menganjurkan ya untuk membebaskan budak. Begitu juga ya, seperti dikatakan tadi, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, sanksinya bisa berbentuk macam-macam. Salah satu diantaranya adalah untuk memerdekakan hamba itu, sehingga dari hari ke hari maka perbudakan yang tadinya begitu banyak menjadi semakin berkurang dan berkurang, yang akhirnya sudah barang tentu akan habis. Jadi lebih pada trik gitu ya, trik agar mungkin ya. Saya juga waktu itu pernah berpikir gini, tapi saya nggak berani bertaruh pada waktu itu bahwa pas saya rasa tidak ada ayat Al-Quran carilah budak, maksudnya pasti lebih banyak merdekakanlah budak, atau minimal perlakukanlah mereka dengan baik, itu minimal. Ini gimana nih pada puasa? Iya,
Pasti tidak ada carilah budak banyak-banyak dan kau jual, itu pasti tidak ada ya. Iya, apalagi kemudian memperbudak Perbudak pasti tidak ada ya. manusia. Sementara Allah sudah mengatakan bahwa sungguh telah kami muliakan. Bahkan yang dianjurkan adalah misalnya memerdekakan budak itu. Atau di dalam Al-Quran dikatakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya, wanita yang budak itu lebih baik untuk kamu kawini, sebab ketika dia masih budak kan posisinya masih di bawah rendah, tapi ketika dia sudah dinikahi maka derajatnya nanti akan naik. Dia dan anaknya itu adalah anak yang sudah merdeka, begitu. Jadi tidak benar memang kalau ada ungkapan bahwa Islam itu atau orang dibenarkan untuk untuk memperbajak perbudakan, kemudian juga untuk memperjual dan bahkan belikannya. kalaupun memelihara budak dengan niat untuk memuliakan ya, harusnya ya. Ketika harus kondisi kita memelihara budak gitu. Pada saat itu malah saya lihat emang yang seperti Pak Ustadz bilang memuliakannya itu dengan menikahi atau apa gitu. Iya, bahkan juga diperlakukannya dengan perlakuan yang tetap manusiawi. Ya, ketika dia misalnya dipekerjakan, ya, itu bukan berarti semaunya. Ya, dia perlu dipertimbangkan juga dengan kemampuannya. Baik. Sampai Rasulullah SAW misalnya mengingatkan kalau kamu memerintahkan seseorang melakukan sesuatu, maka bantulah dia untuk merampungkan pekerjaan yang kamu perintahkan kepadanya. Dan kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ya, ketika melihat seorang budak yang dianiaya, timbul rasa ibanya yang begitu tinggi sampai kemudian dia belilah untuk dimerdekakan. Ya. Baik Pak Ustadz, saya juga dengar ini juga jarang dilakukan, bantulah istrimu menyelesaikan kerjaan rumahnya, itu jarang dilakukan ini. Padahal itu Nabi nyuruh, itu nggak salah. Baik Pak Ustadz, ini saya ada teman-teman yang mungkin Pak Alif yang menyampaikan sesuatu. Pak Ustadz, ini saya mengangkat masalah yang mungkin saat ini sedang diperbincangkan ya, cukup ramai, masalah TKI Pak Ustadz. Tenaga kerja kita ini kan ya seperti ke Arab Saudi itu banyak juga yang dikirim ke sana perempuan ya, yang kemudian dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga kan di sana. Ya memang kejadian-kejadian yang sifatnya penganiayaan dan sebagainya mungkin kalau dibuat persentase ini mungkin cukup kecil ya. Tapi yang menjadi pertanyaan ya dalam hati saya gitu, artinya di negara yang di tempat dulu Rasulullah itu lahir kemudian hidup sampai beliau meninggal di sana, tetapi masih ada gitu ya perlakuan seperti itu. Ya katakanlah itu oknum gitu. Terhadap orang ajam. Orang ajam. Ini artinya apakah ya karena mungkin ya diskriminasi dia istilahnya orang Indonesia bukan orang Arab ya, kemudian ada yang memperlakukan seperti itu. Nah ini maksud saya kita bisa nggak mengambil hikmah pelajaran dari situ ya di dalam perlakukan untuk membantu kita, dan kira-kira apa sih yang sebenarnya menjadi masalah utama gitu ya sehingga TKI kita ini kok cukup banyak juga yang diperlakukan seperti itu Pak. Iya, sebetulnya banyak sekali faktor yang melatar belakangi. Kebetulan saya juga dulu belajar di Riyadh, ibu kota Saudi, dan sering berkomunikasi dengan para TKW